Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai market kripto yang sekarang ini sedang bearish ya, atau sedang dalam posisi dump. Lagi turun parah, merah banget ya, yang membuat semua orang nyangkut termasuk saya. Dan sekitar beberapa jam yang lalu saya itu sempat memposting atau upload video mengenai Bitcoin yang recovery, dan ternyata analisa ini meleset ya bro ya. Saya mohon maaf. Karena apa? Karena saya itu melihat dari 3 momen yang memiliki keadaan yang kurang lebih sama. Jadi saya itu melihat dari segi historinya. Di sini histori pertama tanggal 19, tanggal 22 dan tanggal 8 Juni. Ini posisinya hampir mirip seperti hari ini. Tapi ternyata titik support ketiga posisi di momen sebelumnya berhasil ditembus bro. Ini ya, gila banget nih posisi sekarang ya. Akhirnya Bitcoin berada di angka di bawah 30.000 dolar. Parah banget ya. Ini padahal sebelumnya benar-benar saya udah yakin kalau market ini bakal recovery nih kayaknya nih ya, karena melihat dari histori sebelum-sebelumnya. Ternyata salah bro. Dan sekarang kita coba melihat, jika kita dari tanggal 15 Juni itu sudah turun berapa ya. Kita coba cek ya. Dari sini tanggal tuh turun sekitar 27%. Oh, parah banget ya. Cuma dalam waktu 1 minggu aja turun 27% ya. Lebih tepatnya dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 22 Juni ini sudah turun 27%. Parah banget, parah. Dan sekarang kita coba ganti topik ya. Di sini kita tidak membahas kapan Bitcoin akan recovery, karena jujur ini dilihat dari segi candlenya masih merah banget ya. Kalau candle merah gini sih biasanya akan sedikit lama bearishnya ya. Ya moga aja prediksi ini salah ya. Tapi kalau dilihat dari segi teknikalnya, candle dengan tebel-tebel gini itu kecenderungannya candle selanjutnya adalah merah. Tapi ya semoga aja ada berita positif lagi tentang Bitcoin yang bisa mengangkat harga Bitcoin ini sehingga kripto lainnya bisa ikut recovery. Lanjut, di sini kita akan mencoba menjawab pertanyaan, Bang, kalau dalam posisi seperti ini, market bearish seperti ini, kita itu harus ngapain? Gitu ya. Nah, di sini saya punya 3 tips apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam posisi koin nyangkut atau koin kita itu masih belum berhasil kejemput dengan harga yang sekarang. Di sini saya ada 3 tips. Tips yang pertama adalah hodl atau stay hold. Nah, bahasa gampangnya itu aset yang kita miliki kita diamkan. Kita nggak perlu utak-atik, kita nggak perlu nge-sell atau melakukan apapun dengan koin itu. Kita biarin aja, hold, kita pegang. Nah, biasanya ketika kita meng-hold sebuah koin atau token, itu yang kita hold adalah aset yang berfundamental. Jadi susah banget ketika kita mau melakukan hold terhadap koin-koin yang secara fundamental itu kurang bagus. Misal koin-koin meme atau koin-koin micin, itu kan dari segi fundamentalnya kurang bagus ya. Ini bukan saya menghina koin-koin meme, koin-koin micin, bukan. Tapi memang dari segi fundamentalnya, dari segi projectnya itu belum terlalu matang, sehingga untuk melakukan hold itu sedikit susah. Yang kedua adalah kita melakukan hold ketika kita yakin bahwa market akan segera recovery. Jadi kalau kita yakin bahwa palingan market ini cuma bertahan 1 minggu nih merahnya, paling minggu depan udah bagus lagi. Nah, kita hold aja nggak masalah. Kalau saya pribadi itu sekarang dalam posisi hold.
Jujur saya itu sekarang juga nyangkut bro. Lebih tepatnya saya itu nyangkut di 3 koin. Yang pertama Theta, kemudian kedua itu VeChain, sama satunya lagi apa ya? Oh iya, sama Polkadot. Jadi saya itu nyangkut di 3 koin ini ya. Dan lumayan juga ya. Soalnya saya invest tuh beberapa puluh juta, bro. Lumayan juga. Sakitnya tuh di sini. Oke, itu tips yang pertama adalah stay hold. Pegang terus aset kalian. Ketika kalian meyakini bahwa fundamental dari aset kalian itu bagus, market akan segera recovery. Tips yang kedua adalah cut loss. Jadi, tidak semua posisi cut loss itu salah, bro. Nggak semua salah. Cut loss itu bisa kalian lakukan. Cut loss itu maknanya apa? Kalian melakukan sell terhadap aset kalian meskipun dalam posisi rugi. Itu namanya cut loss. Kenapa kalian harus melakukan cut loss? Pertama, ketika kalian itu sedang menghold koin yang fundamentalnya tidak kuat atau tidak bagus. Misal sekali lagi koin meme. Ini bukan saya sekali lagi, saya itu takut diserang ya, diserang netizen bahwa ini ngapain sih ngehina koin meme terus. Nggak seperti itu bro. Saya itu cuma ngasih tahu bahwa dari segi fundamental koin meme itu kurang kuat. Itu sudah fakta. Jadi kita terima aja ya. Tapi kalau kalian meyakini bahwa koin meme itu memiliki fundamental yang kuat, nggak masalah, itu kan perspektif kalian. Kalau perspektif saya pribadi, berdasarkan data yang saya terima, koin meme itu fundamentalnya memang kurang kuat, sehingga beberapa negara itu melakukan ban terhadap aktivitas koin yang sifatnya meme. Nah, cut loss itu bisa kalian lakukan ketika kalian meyakini bahwa aset yang kalian pegang saat ini adalah aset yang secara fundamental nggak bagus. Misal projectnya nggak pernah diupdate, atau token-token micin yang kalian nggak tahu ini roadmapnya gimana, itu kalian cut loss saja nggak masalah. Sekali lagi, ini bukan kewajiban ya. Ini semua tergantung kalian mau cut loss atau enggak. It's totally up to you. Di sini saya nggak memberikan kewajiban kepada kalian. Yang kedua adalah kalian bisa melakukan cut loss ketika kalian meyakini bahwa trend market akan terlihat bearish itu lama. Jadi kalau kalian meyakini bahwa bearishnya ini paling 2 minggu, 3 minggu kan lama banget ya. Mending gue cut loss nih. Nah gitu ya nggak masalah. Jadi nggak semua posisi itu kalian ngehold, kalian bisa cut loss. Semisal seperti ini ya. Kita kembali lagi ke trading view. Misal nih, ini kan posisinya bearish banget ya. Dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 19 Mei. Ini kan posisinya parah banget ya. Turun berapa persen ini ya. Nah kalau kalian nggak cut loss, aset kalian akan turun parah di sini ya. Kita coba cek dari sini ke sini. Aset kalian bisa turun 47% jika kalian tidak cut loss. Tapi semisal jika kalian itu melakukan cut loss di sini, kalian itu cuma kehilangan beberapa persen aja. Nah, kalian bisa melakukan buy on the dip atau buy di saat market itu benar-benar sudah terlihat akan melakukan recovery. Posisinya seperti di sini. Jadi kalian tuh bisa tetap mendapatkan untung nantinya ya. Jadi posisi cut loss itu nggak mesti salah. Tergantung posisi kalian sendiri. Kalau kalian meyakini bahwa market akan mengalami posisi bearish lama, kalian bisa melakukan cut loss. Jadi kita itu harus bijak ya, nggak mesti cut loss. Cut loss. Investor macam apa lu? Ya nggak gitu juga bro. Nggak semua cut loss itu salah. Oke ya. Dan tips yang ketiga adalah kalian bisa melakukan yang namanya staking. Staking itu artinya kita mendepositkan suatu koin selama durasi waktu yang bisa ditentukan atau kita tentukan sendiri, dan nanti kita bisa mendapatkan reward dari situ. Semisal kita melakukan staking itu bahasa kalau di perbankan itu kayak deposit itu ya. Kita invest atau kita mendiamkan uang kita di bank selama 1 tahun, nanti dalam 1 tahun kita misal dapat bunga 7% gitu ya. Nah kalau staking ini bahasa untuk dunia kripto. Misal kalian punya 1000 koin Zilliqa misal ya. Nah 1000 koin Zilliqa kalian lakukan staking selama 1 tahun, nanti dalam 1 tahun itu kalian mendapatkan 12% sebagai rewardnya. Nah artinya kalian bisa mendapatkan 12% dari total Zilliqa yang kalian stakingkan. Itu namanya staking. Dan ini cocok banget untuk kalian yang ingin invest long term ya. Jadi cocok banget lah bagi kalian yang benar-benar real investor. Kalau saya pribadi kan ya ada yang saya investasikan, ada yang saya tradingkan. Untuk saat ini tuh saya lebih ke trading ya. Dan meskipun sekarang posisinya nyangkut ya semoga aja nanti segera recovery. Oke lanjut. Dan ketika kalian ingin melakukan staking,
ada 3 rekomendasi tempat yang bisa kalian prioritaskan. Karena staking itu artinya kalian mendepositkan koin kalian ke suatu platform. Platform ini bisa berupa exchange atau berupa wallet atau ke platform yang memang spesialis staking. Nah, di sini saya merekomendasikan kalian itu di exchange. Kenapa? Karena exchange itu regulasinya ketat banget. Sehingga menurut saya pribadi di exchange itu untuk staking lebih aman. Nah, 3 rekomendasi tempat staking menurut saya yang bagus, dan ini berdasarkan pengalaman saya juga. Yang pertama adalah di Binance. Jadi kalian daftar aja ke Binance yang belum punya akun. Setelah itu kalian stakingkan koin kalian di menu Finance, kemudian Binance Earn ya. Binance Earn. Lalu kalian geser ke bawah, di sini ada pilihan Lock Staking. Di sini ada banyak macam. Kita coba cek View More. Nah, sini ya, ada staking macam-macam, ada yang bunganya dalam 1 tahun itu besar ya, 10%, 21%, 18%, 25%, ini 31%, banyak banget ya. Jadi kalian bisa melakukan staking yang pertama itu di Binance. Ini sangat-sangat recommended karena keamanannya itu sangat-sangat nomor 1 lah berdasarkan CoinMarketCap. Kedua, kalian bisa melakukan staking itu di namanya OKEX ya. Ini juga exchange dan terkenal banget, top 10 crypto exchange dengan security terhebat ya. Kalian bisa daftar di OKEX, masuk ke menu Finance, nanti setelah kalian daftar, masuk ke menu Earn, nanti kalian akan bisa melakukan staking. Di sini ada juga banyak sekali pilihan koin-koin yang bisa di staking. Kalian beli aja mau staking koin apa. Dan ketiga, rekomendasi dari saya adalah di KuCoin. Di KuCoin ini ada fitur namanya PoolX. Jadi kalian masuk ke bagian Earn ini ya, Earn, klik, kalian akan diarahkan ke halaman poolx.io. Ini satu platform sama si OKEX itu ya. Dan juga di sini banyak juga pilihan untuk staking. Bahkan di sini ada yang 86% ya. 92%, banyak banget lah pilihannya di sini ya, tinggi-tinggi juga. Jadi itu 3 tempat rekomendasi saya jika kalian ingin membeli opsi staking untuk koin kalian. Dan saran saya kalian daftar aja ke 3 tempat ini. Yang pertama Binance, kedua adalah OKEX, ketiga adalah si KuCoin. Karena tidak semua koin yang ingin kalian stakingkan itu tersedia di satu platform. Misal nih ya, misal kalian ingin staking koin Zilliqa, misal ya. Kalian punya 1000 koin Zilliqa. Nah, di Binance belum ada untuk staking Zilliqa, adanya itu di KuCoin. Jadi kalian kalau mau staking Zilliqa itu di KuCoin. Contoh lain, semisal kalian mau melakukan staking koin BNB gitu ya. Kalian nggak bisa staking di OKEX karena di OKEX nggak ada. Kalian kalau mau staking BNB di Binance. Jadi saya sangat merekomendasikan kalian untuk memiliki 3 akun ya, 3 akun di Binance, OKEX, dan di KuCoin. Oke, toh daftarnya juga gratis juga. Karena kan seperti daftar pada umumnya, nanti link pendaftaran kalian cek aja di description ya. Dan yang terpenting, ini menurut saya paling penting ya, kalian itu jika terjun dalam dunia investasi, entah itu investasi saham, investasi cryptocurrency, yang terpenting adalah gunakan uang dingin ya. Uang dingin itu maknanya uang yang ketika nilainya menyusut, kalian itu nggak terlalu pusing. Sedih iya, siapa sih yang nggak sedih ketika asetnya turun? Tapi kalau sampai kalian merasa depresi, stres gitu ya, ya berarti kalian salah pengalokasian keuangan kalian, gitu ya. Jadi emang dari dulu ketika orang ingin terjun dalam dunia investasi itu gunakan uang dingin, uang yang tidak mempengaruhi perekonomian kita, gitu ya. Jadi kalian nggak perlu maksa ketika kalian memang misal ya, ini uang makan yang buat makan nggak perlu diinvestasikan. Ini uang untuk membiayai sekolah. Ya gunakan untuk biaya sekolah, nggak perlu diinvestasikan. Sekali lagi ini nasihat saya untuk teman-teman supaya nggak stres. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang stres karena kriptonya nyangkut, stres gitu ya. Ya semoga aja market segera recovery karena jujur saya juga nyangkut bro. Jadi kita sama-sama nyangkut. Karena memang bisa dibilang hari ini adalah hari nyangkut nasional. Tapi yang namanya cryptocurrency ya, siapa sih yang bisa memprediksikan ya? Kayak posisinya kayak gini ya. Kita coba cek. Nah, kayak ini ya. Kita lihat. Ketika di tanggal 21 Februari kemarin, market itu jatuh ke angka 44.000 ya, dari 58.000. Siapa sih yang nyangka setelah kejadian ini dia akan recovery naik ke angka 61.000? Siapa sih yang nyangka? Nggak ada ya. Jadi memang kripto itu fluktuatif banget ya. Terutama jika ada berita-berita yang memojokkan si kripto aja. Jadi ya semoga setelah kejadian ini ya banyak berita yang itu mengangkat kripto kembali. Karena saya yakin para paus-paus di luar sana
sudah mulai melihat bahwa oh ini momen yang tepat nih untuk borong cryptocurrency. Semoga seperti itu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat kita terjun dalam dunia cryptocurrency, dan sekali lagi gunakan uang dingin supaya kalian nggak stres. Masa subscribers juta kripto kak isinya orang stres semua, kan kasihan ya bro ya. See you, don't forget like, comment, share, and subscribe. Salam sang skuter.